Cilentang Mania. Mantap. Mantap. Jangan lupa like, Like, share, share, dan komen. Dadah. Next, proses selanjutnya adalah kaldu yang tadi kita sudah panaskan, kita ambil sedikit saja karena kita akan menggunakan santan murni ukuran 200 ml ya. Jadi kita akan menggunakan santan murni 200 ml. Jadi kita tuang seperti ini saja. Ini santan yang benar-benar kental ya. Kalau tadi proses pertama itu santan perasan kedua. Biasanya kalau di pedagang santan itu atau kelapa peras itu dia akan kasih dua. Yang pertama yang sari pati yang paling kecilin dulu apinya ya teman-teman, supaya stabil. Api kecil.
Nah ini dari kaldunya ini udah kelihatan minyak-minyaknya di atas ya. Ini adalah lemak daripada si salmon sendiri. Nah kalau di channel saya ini saya sangat menyukai sekali dengan yang namanya kalau ketemu santan harus wajib ketemu daun pandan. Karena menurut saya ini adalah satu kesatuan yang cocok. Saya senang karena kebetulan saya juga tanam pohon pandan ini 2 pot. Oh no. Kita tinggal gini aja sambil kita panasin lagi. Kita masak lagi. Di sini sebenarnya saya punya yang namanya teflon. Tapi saya nggak menggunakannya karena untuk memudahkan kita seperti yang teman-teman lakukan ini lebih lebar, jadi kita nggak terlalu ribet ya, ini lebih simpel kalau pakai penggorengan ini. Saya lebih senang daripada harus pakai teflon. Nah, ini kita gini aja sampai daun pandannya harum ya. Kita tunggu dulu sampai dia mulai mengeluarkan aroma alaminya. Jadi kalau di channel saya tuh kalau santan tuh saya paling senang kalau ketemu daun pandan. Teman-teman yang baru gabung atau hanya biasa menonton channel saya tanpa subscribe, kali ini kalian harus subscribe karena subscribe itu gratis. Jadi kita tuh senang kalau kalian subscribe, itu bikin kita semangat bikin video lagi. Ini nggak boleh berhenti yang aduknya, karena yang namanya santan itu dia akan menggumpal kalau nggak diaduk-aduk seperti ini. Ini memang khusus ya, perlakukan khusus. Jadi tadi santannya harganya 7.000 yang santan keras, kemudian salmonnya 19.000, krotonnya saya beli setengah on karena memang terlalu banyak, cukuplah untuk setengah on. Nah ini kalau udah mulai agak menjadi pasta seperti ini, insya Allah nih si pandannya udah, aromanya udah keluar ya. Dia sudah menjadi pasta, sudah mulai terjadinya gumpalan. Lalu setelah itu, setelah sudah menjadi pasta, kita beri setengah on kroto ya. Kita kasih krotonya. Aduk lagi teman-teman ya. Ini tips buat teman-teman kalau kita masak kroto atau ngukus kroto itu di umpan, itu kroto harus bagus. Karena channel saya kadang nggak dipakai kroto tuh sebenarnya saya nggak dapetin kroto bagus ya, jadi saya nggak berani. Tapi kalau kroto bagus kayak gini nih saya berani. Karena kroto tuh juga kalau ikan kecil tuh dia nggak mau kalau yang bau, berbau asam, berbau busuk atau biasanya sudah di toko tuh sekitar 2 hari 3 hari gitu ya. Jadi kalau fresh kayak gini saya berani pakai soto karena sotonya masih fresh. Dan kecil aja teman-teman. Kalau teman-teman mau ngeliat apinya ya, apinya seperti ini ya, kecil banget, cukup ada aja gitu, maksudnya yang sampai mati aja udah cukup. Aduk-aduk seperti ini. Kalau teman-teman bisa lihat langsung nih udah jadi pasta nih, udah kental. Nah yang kita pakai tadi santannya murni, beda dari proses
selesainya sudah keluar lemaknya ya. Bagus. Seperti ini teman-teman ya. Semuanya kita taruh. Gunakan semua. Kalau bisa teman-teman lihat langsung tanpa di kamera, ini saya nih, ini warnanya bagus banget. Warnanya pinky. Ini kita ambil aja semua sari-sari yang tadi, lemak-lemaknya ini bagus banget. Kita aduk lagi ya. Kelihatan sih teman-teman, ini warnanya pink. Saya sangat menyukai sekali yang namanya salmon. Kadang saya nggak suka prosesnya ya, lama. Tapi saya selalu, alhamdulillah selalu juara nih. Kalau channel saya tuh jarang ya pamerin hasil, pamerin upload. Karena memang cenderung di sini hadiahnya kecil ya. Di sini tiketnya juga tiket murah. Jadi kalau banyak channel YouTube lain pamer hadiah 10 juta, 15 juta, di sini tuh nggak ada. Kalaupun ada ya kitanya nggak terjangkau ya. Yang penting sama-sama masih bisa mancing. Oke, next proses selanjutnya adalah penggunaan pengeras umpan pelangi Super Amis. Ini Super Amisnya ya, udah saya gunting. Padahal di sini ada pembukanya mudah, bisa lebih milih guntingnya lebih cepat. Satu bungkus ya dihabisin, kalau usah disisain karena kita bikinnya banyak juga tadi. Aromanya bro mantep banget ini coy. Ketemu umpan pelangi ini aromanya berasa lagi mancing ya. Seneng banget kalau kayak gini mancing. Jadi kalau prosesnya kita buat sendiri sampai prosesnya sulit, hasilnya maksimal tuh kebanggaan tersendiri ya. Kita kasih pengeras ya, karena ini harusnya 2, tapi kemarin kan Kang itu ngasihnya 1 ya. Jadi ntar kita kalinya pakai, ketemunya amis lagi adalah premium ya. Nanti kita pakai premium amis ya untuk pengerasnya. Yang penting hari ini kita 100% umpan amis. Panas. Selanjutnya kita bikin ke kantong plastik ya. Bikin ke kantong plastik. Panas ya. Nah, aromanya teman-teman kalau bisa nyium dari sini nih enak banget nih, asli. Asli aromanya. Saya juga pede banget nih kalau udah kayak gini mancing. Kalau umpannya kita tahu prosesnya, kita dapat feelingnya, nggak ada yang salah, nggak ada yang kayak semacam krotonya. Kalau saya mancing kalau krotonya jelek dipaksa dikukus tuh, waduh, pikirannya udah aneh-aneh aja ya. Kita pakai premium amis ya sebagai banyak banget, nanti kita bagi teman kita yang partner kita yang lain biar nyobain. Nah, ini udah siap, tinggal kita bawa ke empang, kasih pengeras ya. Oke, next kasih pengeras, dan pengerasnya kasih amis lagi, premium amis ya, premium amis kristal. Oke,
aja.